Sahada juga. Wakil dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wonten ing enjang punika, wonten ing wulan Syawal punika kita dipun paringi rahmat lan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Saged makempal wonten ing Masjid At-Taqwa punika dalam rangka ngramekaken Masjid At-Taqwa kelawan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun kita salat jamaah maos wirid dilajengaken pengajian atau kajian kitab fikih, mugi-mugi napa ingkang kita lampahi wonten ing enjang punika estu-estu dipun redani lan dipun tampi dening Allah lan dipun bales kanthi balesan ingkang langkung sae benjang kita undha wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat masalam mugi katur kunjuk dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya
pikantuk syafaatipun, syafaat khassah ugi syafaat uzmaipun. Sakderengipun kita ngaos niki tasih wulan Syawal nggih kita ngaturaken sugeng riyadi mohon maaf sedaya kekhilafan lahir lan batin ngoten nggih. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken ngaos wonten ing enjang punika. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun tusannu sajdatut tilawati liqari'in wa sami'in jami'a ayati sajdatin. Niki nerangaken sujud tilawah. Sujud punika ten salat wonten sing namine sujud salat. Kados ingkang kita lampahi biasa, nomor kalih wonten namine sujud sahwi winginane. Ketika lali utawa ninggalaken sunat abad. Malih wonten ingkang namine sujud tilawah. Nggih, niki ten jerone salat utawa ten jabane salat. Disunahkan sujud tilawah bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkan jami'a ayati sajdatin, seluruh ayat sajdah. Ketika kita di dalam sholat niku kok krungu ayat sajdah, ten Quran niku wonten 14 napa gangsal 12 niku. Termasuk niku lah wasjud waqtarib misalnya kayak gitu. Okay. Terus wayasjudu musallin liqiraatihi. Ada orang sholat kok maca ayat sajdah niku piyambake kon sujud. Baik posisi berarti orang sholat itu umum. Illa makmuman kecuali posisinya sebagai makmum. Niki bahasan tapi mboten sik kelaku, tapi ini ilmu yang perlu dipahami. Menjadi makmum karena posisi status makmum niku nganut imam, piyambakipun ketika imame kok ora sujud, ya mangke ora sujud, mangke wonten niki. Posisi makmum niku fayas judu huwa lisajdati imamihi. Seorang makmum itu bisa atau melakukan sujud tilawah karena bacaan imamnya. Fa in sajada imamuhu, imame sujud wa takhallafa huwa anhu, makmume gak gelem sujud, imame sujud tilawah, makmume mboten sujud, nyegile niku deweni. Napa bahasa mriki ora nyegile deweni. Makmum imame sujud, makmume gak sujud. Atau sebaliknya, au sajadahu dunahu. Imame sujud, makmume sujud, imame gak. Kalau begitu apa? Karena beda, batolat sholatuhu, sholatnya makmum batal. Saya ulangi begini. Jadi sujud tilawah itu disunahkan baik bagi orang yang membaca maupun orang yang mendengarkan secara umum ngoten. Karena apa? Karena memang sujud tilawah niku ada sebuah dawuh setan niku ketika melihat kita kok membaca ayat sajdah terus mau sujud tilawah niku setane melayu iktazala ku mingkrih niku minggir wayabki
nangis, susah. Artinya apa? Itu pekerjaan yang menjadikan setan itu tidak suka. Kapan pekerjaan orang disenangi setan, itu menjadi istimewa bagi kita. Makanya baik kita membaca Quran, ya. Itu di Quran, kalau yang tidak hafal Quran itu kan di Quran dipikirkan ada tulisan sajdah, ada kodenya. Itu mempermudah kita untuk iki ayat sajdah, terus kita baca, kita sujud tilawah. Di bahasane idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada. Ketika anak Adam kita membaca ayat sajdah, terus kita mau sujud, iktazala asyaiton yabki. Setane mingkrih kalau karo nyesel, karo susah, karo nangis. Wa yaqulu ya wailata, susah ciloko aku. Umira ibnu Adam bisujud fasajada. Anak Adam, para manusia diperintah oleh Allah sujud, dia mau sujud, mereka mau sujud. Falahu al jannah, maka dia mendapatkan surga. Sementara wa umirtu bisujud fa'asaitu. Sementara dulu ketika saya di surga disuruh sujud oleh Allah, saya tidak mau. Fali annar, maka saya mendapatkan neraka. Ini hadis memberikan penjelasan bagi kita begitu pentingnya sujud tilawah. Lah, ketika orang yang sedang sholat membaca ayat sajdah, dia disunahkan sujud tilawah, kecuali sebagai makmum. Kalau makmum, karena tadi posisinya itu makmum nganut imam, kalau imamnya sujud, ya sujud, kalau ndak ya tidak. Nah, sementara misalnya fa'in sajada imamuhu, imamnya sujud, dia tidak mau sujud, tahu imamnya sujud tilawah, dia tidak mau sujud tilawah. Atau sebaliknya, imamnya tidak sujud, dia sujud, maka batolat sholatuhu. Terus walau lam ya'lam al-ma'mumu sujudahu, ada orang makmum, dia tidak tahu bahwa imamnya sudah sujud. Imamnya sujud, dia tidak tahu. Ini gambarannya berarti makmum di shaf atau barisan tidak pertama lah. Kalau pertama mungkin banget khusyuke sampai ra ngerti imamnya sujud. Ba'da raf'i ra'sihi minas sujud. Ngertine imame setelah tangi dari sujud. Dia kan di posisi berdiri mendengarkan bacaan imam. Tahu-tahu imamnya itu baca surat sajdah, makmumnya mboten ngelgewo. Ndak ngelgewo niku ndak ya ora ngelgewo nggih, ora ngerti. Terus imamnya sujud, makmumnya ndak tahu. Tahu lam tabtul sholatuhu, ngoten niku mboten masalah karena posisi makmum tidak tahu. Terus piye? Wala yasjudu, ndak perlu sujud, wis kadung kelewat. Bal yantadhiru qaiman, dia menunggu sambil duduk. Misalnya ada makmum posisi berdiri, karena setelah baca Fatihah niku baca surat.
surat yang dibaca ada ayat sajdah. Terus imame sujud. Makmumnya tidak tahu. Orang ngelgewo. Bareng imame sudah mengangkat kepala, makmum baru nyadar, ya baru tahu, loh imame kok sujud. Tapi posisi imam sudah ngangkat sirah. Apakah apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ya sudah, karena imamnya sudah selesai sujud, makmumnya tidak perlu nututi sujud. Ya cukup nunggu berdiri mawon, karena toh nanti imamnya berdiri. Dan mangke perlu kula praktekno dengan peragaan. Au qoblahu, atau makmum tahu imamnya sujud tapi tidak dari awal, sebelum ngangkat wis tengah-tengah sujud, makmumnya loh imamnya kok sujud, ya makmumnya ikut sujud satu tuke fa idza rafa'a qabla sujudihi rafa'at mahu, bareng lagi nempel, misalnya makmum lagi nempel, imamnya wis kadung tangi, rafa'a ma'ahu, ya ikut tangi, ora kena mboten usah diterusno, mboten usah, pokoknya angger makmum imame pun tangi jengengek ya langsung derek. Wala yasjudu lan ora usah sujud. Prakteknya ngeten nggih, kula praktekaken ngeten. Niki posisi misalnya makmum. Imame niki makmum, posisi makmum. Ketika imame niku maca ayat sajdah mboten sujud, kita ndak usah sujud. Ya sudah, ndak usah. Meskipun sunat ndak usah karena posisi makmum. Atau sebaliknya, makmumnya paham bahwa ayat sajdah itu disunatkan sujud tilawah, kita tidak perlu sujud karena imamnya tidak sujud. Atau sebaliknya, imamnya sujud, kita ya ikut sujud. Kalau tidak. Sekarang kita posisi makmum, terus imamnya sujud, tapi kita tidak tahu. Imamnya kadung sujud, kita tidak tahu. Sebagai makmum tidak tahu. Tahu-tahu imamnya wes sudah bangun. Kita tidak perlu sujud. Ya sudah, tinggal wes. Tidak batal, tidak apa-apa. Atau kita sebagai makmum, tahunya itu imam sudah sujud. Kita baru mau sujud. Allah. Mau sujud, kono tangi. Ya sudah, kita ikut tangi. Kita mau sujud atau bahkan wis meh nempel, imamnya sudah tangi, ya sudah kita tangi, tidak usah sujud. Tidak usah sujud, wala ya sujud. Itu ya. Artinya bahwa sujud tilawah itu disunahkan dan penting, tetapi kita harus tahu bahwa posisi makmum itu posisi yang mutaba'atun lil imam, ikut imam. Jadi ora oleh atau tidak boleh deweni. Deweni niku nak makmum imame sujud ya kita ikut sujud, kalau tidak perlu. Terus ketika kita tahu bahwa imame sujud tapi kita nututi gak ketututan, ya sudah tidak perlu sujud. Rada angel tapi ngoten nggih. Terus wayusannu, dan disunahkan lil imami fisirriyati. Ya niki kanggone imam di salat yang sir niku berarti salat yang bacaannya tidak keras.
Berarti zuhur, asar, niku nggih, zuhur sama asar. Takhirus sujudi ila faraghi, mengakhirkan sujud sampai rampung. Maksudnya ngeten. Salat zuhur itu kan ada misalnya salat bacaan di contoh katakan ya, maca surat ayat sajadah kan ono tengah-tengah tuh, wonten tengah-tengah. Kanggone imam iku aja ngantek disunahkan. Nak sujud ya sak rampunge, aja tengah-tengah maca surat, sujud nanti balik-balik, nanti baru baca lagi. Niku nak masjid-masjid sing napa sing umum dadekno bingunge makmum. Nah, ini pelajaran bagi kita sebagai imam itu melihat kondisi makmum, jikalau menjadikan apa yang dilakukan itu menjadikan makmum dadekno bingung, maka dihindari. Kalau ingin melakukannya, maka dikasih pemberitahuan. Contoh misalnya, mau melakukan sujud tilawah, dan itu jarang itu arang-arang atau bahkan tidak pernah. Tapi mau melakukan itu dikandani sik, biar nanti makmum gak bingung. Nggih, pangapunten para jamaah, mangke menawi pas mau surat sajdah atau ayat sajdah niku dipun sunataken sujud tilawah. Sujud tilawah, mangke nggih nderekaken sujud tilawah. Sujud tilawah sing mboten biasane. Jadi maca sujud di tengah-tengah bacaan surat atau di akhir bacaan surat. Mangke ampun dong gugup. Nak makmum boten paham, boten dikai ngoten, niku jangan-jangan makmum malah iso-iso subhanallah. Durung wong lagi ngadeg kok ujug-ujug sujud. Makmum menyangka, lah iki imame lali. Akhirnya subhanallah ana sing tepuk, bingung. Maka perlu wa yusannu lil imami fi sirriyati takhiru sujud ila fi faraghi bal bukhita nadbu takhirihi fil jahriyati aidan. Begitu juga disunatkan ngakhirkan sujud tilawah fil jahriyati dalam jahr aidan fil jawami'il idham, lebih-lebih di masjid-masjid yang besar. Li'annahu macet ya. Nginggah sithik. Karena itu nanti bisa menjadikan pemahaman para makmum bercampur-campur. Karena makmum kan macam-macam. Makanya imam itu perlu memperhatikan kondisi makmum. Sehingga apa yang dilakukan imam meskipun itu benar, meskipun itu sesuai aturan, kalau makmumnya belum siap, wah itu jadi masalah. Jadi masalah. Contoh misalnya, contoh ada kunut nazilah. Kunut apa? Nazilah. Kunut nazilah itu kan kunut atau bacaan doa kunut yang disunahkan tidak rutin, yaitu ketika ada musibah, mewabah, musibah buahnya, akhirnya dia kunut nazilah. Ini kalau tidak diberitahu sebelumnya, Pak makmum iso bingung. Apa iki? Maka butuh hal-hal yang tidak rutin niku butuh
dikandakno utawa diumumkan kepada masyarakat. Yang kedua. Walau qara'a ayataha faroka'a bi an balagha aqallar ruku. Ngeten. Ada orang yang sholat membaca ayat sajdah, terus dia rukuknya sampai pada batas minimal rukuk. Summa badalau as-sujud. Terus dia ngerti iki tadi sunatkan sujud. Lam yajuz, maka tidak perlu sujud lifawati mahallihi karena tempat kesunahan sujud sudah habis. Ada begini. Nah, ini saya praktekkan lagi. Ada orang, dia membaca surat sajdah. Dia mau rukuk, tidak terlintas ingin sujud. Allah mau rukuk. Sampai batas aqalli rukuk. Batas rukuk minimal itu adalah tangan ketika kira-kira sudah menggapai lutut. Kira-kira, bukan harus begini, bukan. Kira-kira begini, sudah menggapai lutut. Bagi tangan yang muktadil, artinya tangannya standar lah. Kan ada tangan yang terlalu panjang, ini tok cukup. Kayak Duryaden itu tangannya melebihi lutut. Jadi tangannya dawa. Misalnya ada tangan semene ya enggak lah. Makanya semene sudah akali rukuk. Dia mau rukuk, sebenarnya mau rukuk. Tapi dia ingat, loh, kita disunatkan sujud tilawah. Ngoten niku ndak usah lam yajuz, ndak usah sujud. Ndak perlu. Karena apa? Sudah kesunahan sudah lewat. On. Sekarang dibalik. Ada orang yang sholat ketika membaca ayat sajdah, dia mau sujud. Dia mau sujud. Kemudian falamma balagha haddar ruku, ketika sampai pada batas ruku, sorofahu, dia keinginan sujud dibatalkan. Raksidolah, raksido. Lam yakfihi anhu. Gak cukup itu dibuat jadi ruku. Contoh kata. Maunya sujud. Dia mau sujud. Di posisi mau pada batas ngene iki, raksidolah, raksido sujud. Tak sisano rukuk. Itu tidak cukup, tidak boleh. Kalau dia tidak jadi sujud, dia balik. Alasannya apa? Kenapa? Wong podo-podo posisi arep rukuk ya ngono iku. Tidak boleh karena apa? Karena gerakan sholat, rukun-rukun sholat itu bisa dianggap menjadi bagian rukun sholat ketika mau melakukannya itu bil qasdi. Memang dia disengaja untuk melakukan itu. Kalau tidak, maka tidak cukup. Tadi niatnya awal kan sujud, berarti dia turunnya untuk sujud. Di posisi pas kok raksido, alah kesuwen. Rukuk wae. Maka dia turun untuk sujud digantikan untuk rukuk, ini tidak jadi. Tidak boleh. Kalau tidak jadi ya berarti dia harus ngadeg mele rukuk. Yo pancen niatan rukuk. Padha karo tiyang salat. Sujud, bar sujud, ya misalnya utawa rukuk lah, rukuk digablek itu apa ya? Atau pokoknya ana perkara sing ngagetno.
Ana cicak, ana cicak, jane nak sing wedi cicak niku ana cicak tiba. Dia langsung jenggelek niku ngadeg. Ngoten niku apakah cukup jenggelek ini karena kaget kena cecah dijadikan sekalian iktidal? Tidak cukup. Oh, ngadeg ngeten pas rukuk kaget ana cecak kaget la sisan la iktidal. Maca napa? Sami Allah liman hamidan, Rabbana lakal hamdu. Tidak cukup. Dia harus kembali pada posisi ruko. Nah iktidal yo iktidal piyambak. Bacaannya wa yaqulu fiha nadban sajada wajhi. Lah niki perlu digarisbawahi niki bacaane. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu niki harokat ini. Khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini bacaan sujud. Okay. Sajada wajhi, sujud wajhi awak ingsun. Niki termasuk majas. Okay. Sing dimaksud wajah tok tapi yo kabeh awake. Lilladzi kepada zat khalaqahu yang menciptakan wajhi wa sawwarahu gambar wa syaqqa sam'ahu bolong pendengaran nyuwek pendengaran wa basarahu peninggalan bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, itu tentang sujud tilawah. Kemudian yang perlu dipahami adalah ketika nanti, jadi sujud tilawah itu disunahkan bagi orang yang di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di luar sholat, apa yang posisinya? Nah, kalau di luar sholat itu satu, harus nopo suci. Baca Quran pasti suci, belum tentu. Maksudnya suci kan bisa jadi tidak pegang Al-Quran, dia tidak punya wudhu. Ya tidak boleh, kalau tidak punya wudhu tidak boleh nopo sujud tilawah. Suci, terus takbiratul ihram, terus sujud, terus salam. Begitu juga begini. Ada lagi sujud yang lain, yaitu namanya sujud syukur. Sujud syukur. Ini di luar sholat. Sujud syukur itu juga, ini biasanya kalau kita lihat di momen-momen apa ya, kalau di televisi itu ada momen-momen yang pokoknya sujud. Contoh pokoknya untuk apa untuk bedah rumah itu sujud. Ya. Sebenarnya kalau kita makna dianggap sujud syukur, kudune sujud syukur niku siji ya suci, nomor loro napa madhep kiblat. Terus ya itu di tempat-tempat yang memang memper dinggo sujud itu perlulah. Bagus. Di setiap momen kita mendapatkan nikmat yang sekiranya itu nikmat luar biasa, kita sujud niku bagus. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kaifiyah, aturan atau tata cara. Karena apa? Karena sujud tanpa ada sebab itu tidak boleh. Sujud tanpa ada sebab itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan, tidak boleh. Tetapi ketika kita sujud harus tata cara sujud harus dilakukan. Di antaranya, ketika contoh ini, wa furuduha li ghairi musallin, sujud tilawah selain orang yang sholat. Itu satu, niyatu sujud tilawah, harus ada niat sujud tilawah. Maksudnya aku sujud ini
karena membaca ayat sajdah selain orang sholat. Yang nomor 2 watakbirun, harus watakbiru taharrumin, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus wasujudun, sujud, kasujudis sholati, sebagaimana sujudnya sholat. 1 kali, enggak usah 2-2, enggak apa-apa, 1 ya. Jadi sujudnya 1 kali. Kalau sujud sholat kan 2 kali, tapi sujud tilawah 1 kali. Wasalamun, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu sujud tilawah. Kalau bisa begitu tadi. Kula wasaken malih ketika anak Adam membaca ayat sajdah terus mau bersujud, iktazala asyaiton yabki, setan mingkrih karo nangis, karo nlongso. Nggih, kalau cilakane aku anak Adam diperintah sujud kok gelem sujud, falahu al jannah, maka dia mendapatkan surga. Jadi surga niku kok gelem sujud. Tapi wa umirtu bis sujud, kok cilakane aku wis gena-gena nuk surga. Niki setan diperintahkan sujud karo Gusti Allah, sujud kepada Nabi Adam, penghormatan maksudnya. Saya tidak mau, fa'asaitu fali annar, maka saya mendapatkan neraka, saya dilemparkan dari surga. Nah, ini penting ya, meskipun kadang ya jarang ya. Kalau kinten jarang di antara kita niku kok nglakoni sujud tilawah, tapi niki penting ya, tidak setiap kali lah. Kalau kita pas eling, pas lego hatine ada kesempatan sujud tilawah. Ngoten nggih. Niki bacaan sujud ya, wasajada wajhi niku kalau diartikan diriku sujud, diriku niku sajada wajhi lilladzi khalaqahu, kepada zat yang menciptakan, merupakan niku wasawwaro, itu merupakan niku nasfir, menggambar niku loh, merupakan menggambarkan, mentaswir, gambarkan seni rupa nggih. Merupakan niku kata kerja niku, merupakan. Kemudian bahasane wasyaqqa sam'ahu, jadi nyowek pendengaran awake dhewe iso ngrungokno niku kan karena kupinge bolong nggih wonten. Melengkapi pendengaran dengan mendengarkan. Wasyaqqa basarahu, mripate awake dhewe bisa melihat karena melek. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan Allah. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, maka bertambah keberkahan sebaik-baik pencipta. Ngoten. Sebelum saya tutup kayaknya sudah cukup nggih. Niki. Dalam monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ngeten, nggih. Dadi sujud syukur niku sunnah dilakukan di tempat-tempat yang memper dinggo sujud. Maka yang perlu dilakukan, menang bal-balan sujud boleh nggih. Tapi dengan tata cara sing bener lah. Cara bener niku nggih mau nggih. Suci, nggih nutupi aurat. Nah, katok cekak ketoke bal-balane katoke sak nisore dengkul. Niku tau nganggo stocking. Boleh nganggo stocking. Terus suci, sujud. Jadi sujud niku ungkapan rasa syukur, boleh monggo.
Tapi nak orang memenuhi persyaratan niku arep diarani sujud syukur rak pantes, rak pas. Tapi kok perilakunya kaya sujud. Padahal ada aturan, batasan, sujud tanpa ada sebab, niku hukumnya haram. Ujuk-ujuk jungkel. Di hadapan orang apalagi tidak boleh. Lah ngoten niku misale kita bisa masuk pada mereka niku ya dia menang niku nggih perlu syukur. Tapi ketika mau sujud syukur kok kira-kira gak mungkin, gak memenuhi persyaratan. Lah engko sujud syukurin no omah rak wis. Ngoten nggih. Katok cekak sujud piye. Tapi arep disalahno lah wong seneng kok gak oleh. Ya tapi ada pencerahan. Kalau itu hanya jungkel tidak pokoknya aja sujud lah, aja sujud. Seneng jingkrak-jingkrak lah tapi ampun sujud kalau tidak memenuhi. Sujudnya mangke nang omah. Atau di tempat yang kira-kira atau di situ tidak apa-apa, yang penting posisinya dengan tata cara sujud. Terus menang undian, sujud monggo lah, apapun lah, monggo. Undian kan apik menang undian ya. Ampun menang lotre loh ya. Menang undian, sujud. Posisi kira-kira ya pantes tinggu sujud. Karena begini, ada ketoke apik, tapi kalau tempat itu tidak laik, tidak layak untuk hal yang baik, itu masalah. Contoh, tempat-tempat ketoke gak terhormat. Kita baca apa di situ, itu malah mengurangi kehormatan. Makanya kalau mau sujud, pastikan bahwa kita itu suci, tempatnya juga suci, terus madepe kiblat, terus nutup aurat, terus takbiratul ihram, terus sujudnya sepindah mawon, ora usah bolak-balik, terus maca niku nggih, macane sami kali sujud tilawah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Niku Pak misale macane mboten niku pripun? Boleh. Ndak baca pripun? Boleh. Sujud niku sunat, membaca itu sunat. Sujud dengan membaca dapat dua kesunahan, sujud tok rak maca napa-napa nggih dapat kesunahan. Ngoten. Apale ora apal angel kan niku mboten kulino niku. Macane subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh enggak apa-apa. Tapi yang sesuai dengan kondisi niku. Ngoten nggih. Wow. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Khalaqahu niki khalaqahu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Satu kali. Terus sampun nggih, wau apapun lah sujud kita sujud, bojone garwane ujug-ujug ngeki apa hadiah wae sujud. Niati sujud syukur, aja sujud ngarepe aja sujud suami, ndak boleh sujud syukur. Pokoknya dapat apalah, naik pangkat sujud syukur. Dan sujud syukur di rumah paling enak nang omah atau di tempat umum, tapi ketoke kalau tujuannya nanti piye kadang itu ya tradisi arep diarani tradisi ya. Biasanya menang bal iku langsung. Sing kula tingali biasanya niku bedah rumah niku lho, bedah rumah utawa ten acara-acara iku napa
TV sing dikei wong ora sengaja pengemis apa ngoten niku. Pengemis wujud petuk wong dikei emas sak kresek, duit sak buntel ngono niku. Sujud monggo sujud ndak apa-apa tapi wow dengan catatan itu boleh mawon. Mekaten nggih. Ampun akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.